Terpilihnya Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2022 lalu menunjukkan bahwa Inggris merupakan negara yang ramah bagi para imigran. Meski tak memiliki darah Inggris, namun pria keturunan India Afrika Timur ini mampu menduduki posisi penting di negara Ratu Elizabeth tersebut. Sunak merupakan pengusaha sukses yang kekayaannya mampu mengalahkan Raja Charles III. Konon pria berusia 42 tahun itu memiliki total kekayaan senilai 12,9 triliun rupiah. Namun Rishi Sunak bukanlah satu-satunya imigran asal India yang berhasil meraih sukses di kota London. Pada tahun 2003, seorang imigran India bernama Amarjit Chauhan juga sukses membangun kerajaan bisnis di Hounslow, London Barat. Pria berusia 46 tahun tersebut berhasil merintis usaha di bidang transportasi yang dinamai Shiba Freight yang mampu meraih omset 4 juta pound sterling per tahun. Chauhan memiliki seorang istri yang usianya 21 tahun lebih muda darinya bernama Nancy. Pasangan beda usia tersebut dikaruniai 2 orang anak yang masih balita bernama Davender 18 bulan dan Ravender yang masih 2 bulan. Meski terbilang sebagai jutawan, namun Chauhan dan keluarganya hidup sederhana. Alih-alih memiliki mobil mewah, Chauhan justru menggunakan escort tua sebagai kendaraan pribadinya. Selain itu, rumah yang mereka tempati pun cukup sederhana. Pada awal tahun 2003, Karanjit Kaur, ibu Nancy yang tinggal di India, mengunjungi keluarga Chauhan. Nancy memiliki saudara yang tinggal di Selandia Baru. Meski sudah 9 tahun tidak berjumpa, namun hubungan mereka sangat dekat. Sehari mereka bisa berteleponan 3 kali. Mereka juga berencana untuk bertemu dalam waktu dekat. Pada 15 Februari 2003, Nancy mengeluh pada kakaknya Onkar Verma bahwa suaminya sudah 2 hari tidak pulang dan tiba-tiba mengabari sedang berada di Belanda untuk rapat penting. Nancy merasa ini hal yang aneh karena paspor Chauhan dipegang oleh pemerintah Inggris sehingga tidak mungkin suaminya bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, Nancy dan Chauhan juga kerap berkomunikasi dalam bahasa Punjabi, namun pesan teks yang dikirim suaminya menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah komunikasi terakhir Onkar Verma dengan Nancy Chauhan, karena setelah itu sang adik sulit dihubungi. Begitu pula saat dia berusaha menghubungi ibunya, Karanjit Chauhan, juga tidak bisa. Khawatir dengan kondisi keluarga sang adik, Onkar Verma menghubungi polisi Scotland Yard untuk mengecek rumah Nancy di Sutton Road, Heston, London Barat. Hasilnya rumah Chauhan tampak kosong. Sementara itu, kantor perusahaan Shiba menerima sebuah surat dengan cap pos dari Calais, Prancis. Surat itu berasal dari Amarjit Chauhan. Dalam surat itu, Chauhan mengatakan bahwa dia dan keluarga sudah bosan tinggal di Inggris. Saat ini mereka tinggal di Prancis untuk sementara waktu dan rencana akan pulang ke India. Untuk perusahaan, Chauhan sudah menjual ke seseorang. Seorang karyawan pernah melaporkan hilangnya Chauhan pada polisi. Namun karena adanya surat yang mengatakan bahwa Chauhan ingin pulang ke India, maka laporan tersebut tidak direspon dengan cepat. Memang di Inggris banyak imigran yang tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke tanah airnya. Apalagi Chauhan pernah memiliki kasus hukum terkait penunggakan pajak. Mungkin pria itu enggan kembali berurusan dengan pajak sehingga memutuskan menjual perusahaannya. Beberapa hari kemudian, seorang pria berusia 55 tahun bernama Kennedy Reagan datang ke kantor Shiba dengan membawa surat yang menyatakan bahwa Chauhan telah menjual Shiba kepadanya. Surat itu ditandatangani oleh Chauhan. Menghilangnya sang adik dan keluarganya tanpa jejak membuat Onkar Verma terbang meninggalkan Selandia Baru menuju London pada 5 Maret 2003. Pria berkepala pelontos itu mendatangi rumah sang adik. Rumah tampak normal seperti berpenghuni. Baju-baju anggota keluarga juga tampak tertata rapi. Koper-koper yang biasanya dibawa orang yang bepergian juga tampak ada di rumah. Hal yang lebih aneh, ada baju yang masih terendam di dalam mesin cuci.
Biasanya keluarga yang memutuskan pindah pasti akan membereskan semua barang milik mereka. Hal yang lebih ganjil adalah Ongkar menemukan kitab milik sang ibu, Karanjit Kaur. Sang ibu tidak pernah bepergian tanpa membawa serta kitab itu. Selain itu, ditemukan pula tiket penerbangan ke India milik Karanjit Kaur yang sudah lewat jadwal terbangnya. Menyadari banyak hal yang tak lazim, Ongkar membuat laporan dan berusaha meyakinkan polisi bahwa Chauhan dan keluarganya hilang, bukan pulang ke India, seperti dugaan banyak orang. Chauhan tidak mungkin meninggalkan semua propertinya begitu saja. Lagi pula, paspor Chauhan dan istrinya masih dipegang oleh pemerintah Inggris, sehingga mereka tidak mungkin bisa meninggalkan Inggris dengan mudah. Investigasi hilangnya keluarga Chauhan dimulai dengan pemeriksaan aset yang dimiliki oleh keluarga itu. 5 properti dan sejumlah uang yang tersimpan di rekening bank masih utuh. Tanggal 21 Maret, kasus ini secara resmi ditangani oleh kantor kepolisian Scotland Yard. 5 hari kemudian, polisi mulai memeriksa Kennedy Reagan sebagai orang terakhir yang bertransaksi dengan Chauhan sebelum menghilang. Pada tanggal 20 April 2003, sebuah keluarga yang tinggal di dekat dermaga Bournemouth menemukan sesosok jasad pria yang kemudian diidentifikasi sebagai Amarjit Chauhan. Polisi terus memeriksa sejumlah saksi, terutama Kennedy Reagan, sebagai terduga paling kuat. Polisi juga memeriksa teman Reagan, yaitu Bill Cornsey, Peter Rees, dan Belinda Brewin. Dari kesaksian Belinda ini, polisi memperoleh keterangan bahwa Belinda memergoki Reagan dan 2 rekannya yaitu Cornsey dan Rees menggali parit di perkebunan miliknya di Devon. Menindaklanjuti kesaksian Belinda, polisi melakukan penggalian di lokasi yang ditunjukkan oleh Belinda. Meskipun tidak menemukan jenazah secara utuh, namun polisi berhasil menemukan serpihan baju dan tubuh yang setelah dilakukan tes DNA diduga kuat adalah milik Chauhan. Meskipun sudah ditemukan bukti, namun Regan CS tetap tidak mengaku. Bahkan setelah detektif David Little berhasil menemukan secarik kertas terselip di salah satu kaos kaki milik Chauhan. Kertas itu berisi surat yang ditujukan ke Kennedy Reagan dengan alamat rumah ayahnya di Forge Close. Reagan menuduh bahwa surat itu adalah rekayasa polisi untuk menjeratnya. Bukti lain yang memperkuat tuduhan pada Reagan adalah laptop milik Reagan. Di dalam laptop itu, polisi menemukan file surat yang mengatasnamakan Amarjit Chauhan sebagai pengirimnya. Ada 2 surat palsu yang ditemukan, yaitu surat yang dikirim pada Siba bahwa perusahaan itu sudah ia jual ke Kennedy Reagan, dan surat pada rekan Chauhan bernama Mike Parr yang mengatakan bahwa Chauhan kabur dari Inggris demi menghindari tagihan pajak sebesar 3 juta pound sterling. Bukti lain yang membuat Regan CS makin terpojok adalah pergerakan sinyal ponsel Regan CS dan Amarjit Chauhan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2003, Chauhan tampak melakukan perjalanan dari Hounslow ke Stonehenge untuk bertemu Regan CS, karena pada saat yang bersamaan, sinyal HP Chauhan, Regan, Cornsey, dan Rees terdeteksi di satu lokasi yang sama. HP Rees tampak berada di rumah ayah Regan di Forge Close untuk waktu yang lama. Sementara sinyal HP Regan dan Cornsey tampak bergerak ke arah rumah keluarga Chauhan di Sutton Road, Hounslow, dan berada di sana pada tanggal 15 Februari di mana Nancy Cowrie dan kedua anak Nancy menghilang. Akhirnya jasad Nancy ditemukan pada bulan Juli di lokasi tak jauh dari tempat Chauhan ditemukan, sedangkan jasad Karanjit Cowrie ditemukan pada bulan November di lepas pantai Wake. Jasad kedua anak Chauhan tidak ditemukan. Meskipun banyak bukti ditemukan, namun Regan CS tetap bersikeras bahwa bukan merekalah yang telah menghabisi keluarga Chauhan. Dia mengaku diancam gangster Asia untuk membantu mereka membuang mayat keluarga Chauhan.
Bahkan Cornsey pernah mengaku mendapat SMS berisi ancaman. Namun saat disuruh menunjukkan pesan itu pada polisi, dia mengatakan pesannya tanpa sengaja sudah dihapus oleh ponakannya. Berdasarkan sejumlah bukti, polisi merangkai kronologi pembunuhan keluarga Chauhan. Regan adalah residivis yang sudah bolak-balik berurusan dengan hukum terkait perdagangan obat terlarang. Pria berusia 55 tahun itu ingin menguasai perusahaan Ciba Freight untuk memuluskan bisnis obat terlarang miliknya. Awal tahun 2003, hanya beberapa bulan usai bebas dari penjara, pria itu mendekati Amarjit Chauhan untuk menawarkan kerjasama. Pada tanggal 13 Februari, Regan CS memancing Chauhan untuk datang ke Stonehenge untuk membicarakan rencana kerjasama. Itu hanya taktik mereka untuk menjebak Amarjit Chauhan. Mereka kemudian menyekap dan mengurung Chauhan di rumah ayah Regan di Forge Close. Peter Rees bertugas untuk mengawasi Chauhan agar tidak melarikan diri. Sedangkan Regan dan Cornsey mendatangi rumah keluarga Chauhan untuk menculik Nancy, Karanjit Kauri, dan kedua balita anak Nancy. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Amarjit Chauhan yang menemukan surat untuk Regan memasukkan surat itu ke dalam kaos kaki. Tujuannya supaya jika terjadi hal buruk, polisi mempunyai petunjuk pelakunya. Regan CS memaksa Chauhan untuk menandatangani penyerahan perusahaan Ciba Freight pada Regan. Mereka pula yang telah mengirimkan surat palsu dari Kelly pada Ciba Freight. Setelah perusahaan berhasil dikuasai, mereka menghabisi seluruh anggota keluarga Chauhan. Dan pada tanggal 17 Februari, Regan datang ke Ciba Freight dan mengklaim sebagai pemilik perusahaan itu. Jasad keluarga Chauhan awalnya dikubur di lahan pertanian milik Belinda Brewin. Lahan yang luas dan merupakan pertanian yang tua dinilai aman untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Saat investigasi polisi makin intensif, Regan merasa ketakutan dan membongkar kuburan korban. Mereka membuang mayat keluarga Chauhan ke laut. Akhirnya melalui drama pelarian yang panjang, Regan berhasil ditangkap di Belgia pada Agustus 2003. Membutuhkan waktu persidangan selama 2 tahun untuk memvonis ketiga pelaku. Pada tahun 2005, Regan dan Cornsey divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Sedangkan Rees divonis seumur hidup tapi bisa mengajukan bebas bersyarat setelah 23 tahun penjara. Dan seperti itulah keserakahan Regan mampu menghancurkan masa depan sebuah keluarga Chauhan yang gemilang. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku hari ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya.